Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. فنواصل في دراسة أو قراءة كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillahi Al-Ahad. Sebagaimana yang kita sebutkan di pertemuan kemarin, di antara buah dari beriman kepada tauhid rububiyah Allah, kan gitu, mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah, di antara buahnya apa? Naam, yakni sa'adatu al-insan fi hadhihi ad-dunya wal akhirah, kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Nah, bagaimana bisa terrealisasi kebahagiaan dunia dan akhirat apabila hati seorang hamba bergantung kepada Allah dan tidak bergantung kepada sebab yang ia lakukan, karena ia meyakini bahwa hanya Allah lah yang memberikan manfaat dan mudarat. Dan ketika ia meyakini bahwa Allah memberikan manfaat dan mudarat, maka tidak mungkin dia mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Baik, kemudian pembahasan kali ini berkaitan dengan hubungan alaqah tauhid ar-rububiyah bil uluhiyah wal asma'i was sifat. Hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah dan al-asma'i was sifat. Hubungan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah dan al-asma' was sifat. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisairi al-muslimin, tauhid ar-rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Tauhid ar-rububiyah memberikan konsekuensi tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma' wa sifat. Adapun tauhid al-uluhiyah mencakup tauhid rububiyah. Adapun tauhid al-uluhiyah mencakup tauhid yatadamman tauhid rububiyah wal asma' was sifat. Hadha huwa al-asl, yani hukum asalnya demikian. Apa maknanya? Qala al-muallif wa bayanu hadha, maksudnya anna man aqarra bir-rububiyyah yulzimuhu hukman al-iqrara bi tauhidil uluhiyyah wal asma'i was sifat, wa in lam yaltazim faqad waqa'a fit tanaqud wal khalal kama qala ta'ala fi katsir min al-ayat. Maknanya apa? Maknanya ketika seseorang meyakini bahwa hanya Allah lah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, ini dinamakan tauhid rububiyah, kan gitu. Keyakinan bahwa Allah lah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, mengatur alam semesta. Ini ditinjau dari sisi rububiyah. Nah, apakah cukup keyakinan bahwa hanya Allah yang menghidupkan, mematikan? Nah, harusnya secara akal manusia, secara akal, ketika makhluk meyakini bahwa penciptanya lah yang memberikan manfaat dan mudarat, secara akal konsekuensinya apa? Harus mengesahkan, harus mengibadahi sang pencipta dan tidak menyekutukannya dalam peribadatan, kan gitu. Ini kan yang benar, konsep berpikir yang sehat, yang secara akal. Karena nggak mungkin kita meyakini Allah yang menciptakan, kita meyakini Allah menghidupkan dan mematikan, tapi masih kita minta kepada selain Allah. Berarti kan ada yang rusak dengan mindset berpikir.
Makanya Allah senantiasa menyebutkan di dalam ayat, di dalam Al-Quran, menyebutkan tentang, menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin itu tidak menggunakan akalnya. Makanya selalu Allah katakan, afala tattaqun fa anna yufakun. Kalau kalian ditanya, makanya Allah katakan, lihat, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Allah menyebutkan di surah Yunus ayat 31, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Tidak diragukan mereka mengatakan Allah. Kemudian Allah katakan faqul, kemudian katakanlah, afala tattaqun, wa min a'zamit taqwa tauhidullah. Kan itu, afala tattaqun maknanya afala tuwahhidun Allah. Maksudnya dalam perkara ibadah. Kalau taunya kamu wahai orang musyrikin bahwa Allah yang menciptakan, menghidupkan, kenapa kalian beribadah kepada berhala? Kan itu. Makanya Nabi Ibrahim ketika berbicara kepada ayahnya, nah, qala ya abati lima ta'bud ma la yasma'u wa la yubsir. Kenapa engkau ibadahi berhala yang tak mendengar dan tak melihat? Nah, yang tidak memberikan apapun kepadamu secuil pun. Kenapa masih engkau minta? Sama seperti orang-orang yang mendatangi kuburan. Makanya kuburan itu, atau orang yang mati, orang yang sudah meninggal, ini kaidah, orang yang sudah meninggal bagi orang yang hidup bimanzilatil jamadat. Seperti botol, seperti plastik, seperti batu, enggak ada gunanya lagi orang yang mati. Mayatnya itu enggak ada lagi gunanya. Bimanzilatil jamadat, sama kayak dinding. Mau capek pun kita bilang enggak ada gunanya lagi samanya. Akan datang pembahasannya nanti tentang hukum sam' al-mauta. Apakah orang yang meninggal itu masih mendengar? Akan datang pembahasannya insyaallah. Kemudian wa man aqarra bil uluhiyah, siapa yang menetapkan atau siapa yang mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah, yatadamman ar-rububiyyah wal asma'i was sifat, maka mencakup bahwa dia telah mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah dan nama dan sifatnya. Ai anna man 'abadallaha wahdah fala budda an yakuna 'indahu i'tiqadun anna Allah huwal khaliqul malik al-mudabbir ar-raziq an-nafi' ad-dar wa ma'ani ar-rububiyyah, wa illa famal fa'ida min ibadati man la sifat ar-rububiyyah lahu. Hadhi يعني كلام عظيم أو هذا الكلام عظيم ذكر المؤلف من كتب أهل العلم. Maknanya, ketika seseorang beribadah hanya mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah, berarti konsekuensi dalam ibadah itu bahwa dia meyakini hanya Allah lah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan dan mengatur alam semesta, kan gitu. Maka zat yang menciptakan, menghidupkan, mematikan dan mengatur alam semesta pasti memiliki nama dan sifat. Karena ini saja sudah sifat, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberikan manfaat dan mudarat. Ini kan sifat. Inilah yang dikatakan nama dengan istilah tauhid al-asma'i was sifat. Nah, makanya hakikat dari tauhid yang tiga itu sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bukan sedang membagi-bagi Allah sebagaimana yang diklaim orang-orang sufi bahwa kamu bagi-baginya Tuhan tuh. Berarti ini tidak faham tentang hakikat dari makna rububiyah, uluhiyah dan al-asma' was sifat. Kita bukan sedang membagi Allah, tapi cara memahaminya. Cara memahaminya dari sisi Allah diibadahi dikatakan tauhid uluhiyah. Dari sisi meyakini bahwa Allah menghidupkan, mematikan dan seterusnya dikatakan tauhid rububiyah. Dari sisi meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat, tauhid al-asma' was sifat. Makanya tauhid al-asma' was sifat dan tauhid rububiyah dikatakan tauhid al-ma'rifatu wal itsbat. Kan itu, menetapkan dan mengetahui. Kemudian tauhid uluhiyah kata para ulama tauhid al-qasd wat talab. Masalah niat, al-qasd,
niat dalam ibadah, kan gitu. La niyya illa bil ibadah, maksudnya enggak ada niat kecuali dengan ibadah, enggak ada ibadah juga kecuali dengan niat. Nah, wa talab, maksud talab itu karena Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an untuk beribadah hanya kepadanya. Ubudullah, ubudullah, ubudullah. Sembahlah Allah, kan gitu, dikatakan talab. Naam. Dan ini udah kita berlalu kita bahas. Kemudian kata penulis di sini tanbihun, ada peringatan. Anna man waqa'a fi syirkil ibadah lazimu dzalika wuqu'uhu fi syirkir rububiyyah wal asma'i was sifat. Siapa yang jatuh pada kesyirikan dalam peribadatan, siapa yang jatuh pada kesyirikan dalam peribadatan, konsekuensinya orang tersebut jatuh pada kesyirikan dalam perkara rububiyah dan nama-nama dan sifat Allah. Konsekuensinya lazimu dzalik. Kenapa? Karena di sini katanya li'anna, ini illahnya. Lam di situ lam ta'lil. Li'anna man nadhara aw dhabaha liqabrin aw da'ahu illa kana 'indahu i'tiqadun anna sahibal qabri yanfa'u wa yadur wa illa falima da'ahu aw nadhara aw dhabaha lah. Katanya di sini, siapa yang jatuh pada kesyirikan dalam peribadatan, contohnya orang bernazar kepada selain Allah, kemudian orang menyembelih kepada selain Allah, atau orang berdoa kepada selain Allah. Bukankah nazar ini ibadah? Kita katakan ibadah. Bukankah menyembelih adalah ibadah? Tentu ibadah. Bukankah doa adalah ibadah? Doa adalah ibadah, sebagaimana kata Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Maka siapa yang mengarahkan perkara-perkara ini kepada selain Allah telah jatuh pada kesyirikan dalam perkara uluhiyah. Apa yang mendorong dia untuk melakukan itu? Mayoritasnya tidaklah apa yang mendorong dia kecuali dia meyakini bahwa apa yang selain Allah ini bisa memberikan manfaat dan mudarat. Makanya orang yang menyembelih untuk kepada selain Allah, contohnya apa? Contohnya bangun titi, ya kan? Kemudian dipotonglah kambing atau kerbau. Kan mereka niatkan ini untuk apa? Untuk penunggu. Supaya apa? Supaya nggak diganggu. Tidak diganggu. Berarti ada keyakinan apa? Memberikan mudarat. Gangguan kan mudarat. Nah, di sini berarti dia jatuh pada kesyirikan dalam perkara rububiyah. Begitu juga al-asma' wa sifat. Konsekuensi karena hakikat dari tauhid rububiyah masuk ke dalam kategori al-asma' wa sifat, akan tetapi lebih rinci. Karena makanya sudah kita sebutkan wa min khasiyatir rububiyah anna Allah yanfa' wa yadur bi dzatihi, kan gitu. Naam. Wa kadzalika halal musyrikin fi iqrarihim bi rububiyyati Allah la yuqalu innahum muwahhiduna bir rububiyyah liwuqu'ihim fi syirkil ibadah. Begitu juga keadaan kaum musyrikin di zaman Nabi ketika mereka mengikrarkan, mereka mengakui bahwa Allah yang menghidupkan mematikan, maka tidak dikatakan bahwa mereka mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah. Jangan dikatakan mereka mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah. Kenapa? Karena mereka telah jatuh pada perkara kesyirikan dalam uluhiyah. Nah, tapi dikatakan mereka mengakui kerububiyahan Allah. Tapi mereka dikatakan mereka mengakui kerububiyahan Allah, tapi tidak dikatakan mentauhidkan Allah. Subhanallah, beda antara mengakui dan mentauhidkan. Kalau mentauhidkan berarti hakikatnya dia mentauhidkan yang tiga. Nah, walaupun akan ada nanti pembahasannya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, akan datang pembahasan insyaallah dengan tafsir para ulama di antara Ibnu Jarir At-Tabari. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Ibnu Taimiyah,
فإن المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله الذي يعبده ويستعينه فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله إياك نعبد وإياك نستعين. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maksudnya di sini adalah menjelaskan keadaan seorang hamba yang memang murni mengarahkan dirinya kepada Allah, untuk Allah, beribadah kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah dan beramal untuk Allah, kan gitu, dan meminta pertolongan dan seterusnya, dan dia menerapkan, mengaplikasikan ucapan Allah di surah Al-Fatihah, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Tauhidul ilahiyah wa tauhidul rububiyah, kan itu, wa in kanat al-ilahiyah tatadamman ar-rububiyah, kata Syekhul Islam, walaupun tauhid al-ilahiyah atau al-uluhiyah, al-ilahiyah silahkan ucapkan apapun, maka itu dua-duanya maknanya sama. Naam, war-rububiyah tastalzim al-ilahiyah, rububiyah memberikan konsekuensi ilahiyah. Fa inna ahadahuma idza tadammana al-akhar 'inda al-infirad lam yamna' an yakhtass bima'nahu 'inda al-iqtirani, kama fi qawlihi malikin nas ilahin nas wa fi qawlihi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi maknanya begini, bukanlah maknanya ketika kita katakan al-uluhiyah dan rububiyah berarti dua-dua ini sesuatu yang terpisah secara mutlak, bukan demikian. Tapi kadang-kadang makna ar-rabb itu kan dikatakan rububiyah, diambil dari kata rabb, kan gitu. Tapi itu juga maknanya ma'bud, memberikan konsekuensi ma'bud. Itu kata ini yang ingin beliau sampaikan. Jadi dua-duanya saling apa? Saling berkesinambungan, saling memenuhi maknanya. Naam. Fajama'a bainal ismaini ismul ilahi wa ismul rabb. Maka menggabungkan dua makna, kan gitu. Rabb itu ilah dan rabb. Akan tetapi makna rabb itu lebih unggul. Tapi bukan makna ilah itu enggak ada. Makanya ketika kita ditanya di dalam kuburan, "Mar rabbuk?" Siapa Rabbmu? Apakah maknanya siapa yang menciptakanmu? Kevin. Ketika orang ditanya di kuburannya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Apakah maknanya siapa yang menciptakanmu? Yang dimana penciptaan ini bermakna rububiyah, atau maknanya siapa yang engkau sembah, yang bermakna rububiyah, kan itu dengan makna uluhiyah, hafan. Satu atau dua? Siapa yang menciptakanmu atau siapa yang engkau sembah? Kevin. Satu. Siapa yang menciptakanmu? Ada jawaban lain? Abu Ayyub. Siapa yang engkau sembah, kan gitu kan? Karena siapa yang menciptakanmu, udah apa gunanya? Siapa yang Allah terus, tapi siapa yang engkau sembah, ini yang diminta. Walaupun diungkapkan dengan kalimat man rabbuk, bukan Allah katakan man ilahuk, kan gitu. Akan tetapi Rabb itu tujuannya diibadahi, walaupun unggul pada makna Rabb itu menghidupkan, mematikan. Ini konsekuensi yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kata Syekhul Islam, fajama'a bainal ismaini ismul ilahi wal ilahu bima'na al-ma'bud, yang diibadahi, wa ismul Rabb. Fa innal ilaha huwal ma'bud. Karena al-ilah ala wazn fi'al, maknanya maf'ul, maksudnya ma'bud, yang diibadahi. Alladhi yastahiqqu an yu'bad, dialah Allah yang berhak diibadahi. Makanya makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Qala war rabbu huwa alladhi yurabbi 'abdahu fayudabbiruhu, dialah Allah yang mengatur hambanya dan mengurusnya. Naam. Baik, kemudian al-mabhath al-khamis, pembahasan yang kelima, mazahir al-inhiraf fi tauhid rububiyah, munculnya penyimpangan atau bentuk-bentuk penyimpangan pada tauhid rububiyah. Bentuk-bentuk penyimpangan pada tauhid ar-rububiyah.
Awalan, yang pertama, ingkar wujudir Rabb Jalla wa Ala. Yang pertama, mengingkari adanya pencipta subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif, berkata penulis ghafarallahu lah, wa min ashhari man urifa tadhahuruhu biinkari Rabbi ta'ala qadiman Fir'aun alladhi qala faqala ana rabbukumul a'la. Maka yang paling dikenal yang mengingkari adanya pencipta sejak zaman dahulu itu adalah Fir'aun la'natullah alaih. Naam, yang berada di zaman Nabi Musa alaihi salam, ketika dia berkata, ana rabbukum al-a'la, akulah sembahan kalian yang paling tinggi. Subhanallah. Begitu juga Allah menceritakan tentang Fir'aun. Wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa awqid li ya Haman 'ala at-tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kathibin. Ketika Fir'aun berkata kepada kaumnya, aku tidak mengetahui ada di sisi kalian sembahan selain diriku. Subhanallah. Fa'auqid li ya Haman, wahai Haman, coba silahkan bangunkan untukku dari tanah liat ini sarhan. Sarhan itu seperti menara yang tinggi, supaya aku bisa melihat sembahannya Musa, katanya. Karena Nabi Musa mengabarkan bahwa Rabbnya di atas langit. Kemudian Fir'aun berkata, karena aku meyakini Musa ini seorang pendusta. Waqad kana mustayqinan fil batin bi rububiyatillah. Sungguh Fir'aun itu meyakini akan adanya Allah sang pencipta, akan tetapi kesombongan dan kecongkaannya menghalanginya dari mengucapkan kebenaran. Kama qala lahu Musa alaihi salam, qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair. Nabi Musa berkata, sungguh engkau telah mengetahui wahai Fir'aun atas apa yang diturunkan oleh Allah kepada kaum-kaum sebelum kita, kan gitu. Siapa yang menurunkan itu? Rabbus samawati wal ard basair. Basair yakni ibar. Ada kaum-kaum yang terdahulu yang Allah matikan, yang Allah hancurkan. Kenapa engkau enggak mau mengambil pelajaran wahai Fir'aun? Naam. Kemudian wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Sungguh aku yakin engkau wahai Fir'aun akan celaka nih. Naam. Wa akhbara Allah Ta'ala an haqiqati ilhadihi faqala subhanah. Maka Allah pun mengabarkan tentang hakikat dari penyimpangan Fir'aun. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Allah menyebutkan tentang isi hati Fir'aun. Sungguh dia Fir'aun dan bala tentaranya apa? Juhud. Al-juhud mengingkari yang sudah diketahui dengan pasti. Dia udah tahu nih, tapi dia ingkari. Al-inkaru ma'al ilm, kata para ulama. Wastaiqanatha anfusuhum, dan jiwa-jiwa mereka meyakini akan adanya Rabb yang disembah Nabi Musa. Akan tetapi disebabkan zulman wa 'uluwa, disebabkan kezaliman dan kesombongan. Maka lihatlah efek dari orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Qala wa min adhari man 'urifa tadhahuruhu bi inkari wujudi rabbi hadith aw hadithan asy-syuyu'iyyun alladhina qalu la ilaha wal hayatu maddah wa huwa mukabaratun lil fitrah wa illa fahum fil batin muqirruna bi wujudi rabbi ta'ala. ولذا تجدهم عند الشدائد أو عند الشدائد والكروب يرجعون إلى ربهم كما استفاضت الشواهد بهذه أو بهذا عن حال كثير من الملاحدة عند الشدائد بل إن أعتى الملاحدة فرعون لما أدركه الغرق. طيب, maka adapun yang mengingkari
wujud sang pencipta di zaman sekarang, itulah yang dikatakan asyuyu'iyun. Siapa itu asyuyu'iyun? Mereka lah orang-orang komunis. Mereka lah orang-orang komunis. Makanya di sini di hasyiah, asyuyu'iyah madhhabun fikriyun yaqumu 'alal ilhad wa anna al-maddah hiya asasu kulli syai' wa yufassir at-tarikh bi sura' at-tabaqati wa bil 'amil al-iqtisadi. Naam, itulah orang-orang komunis. Komunis ini bukan hanya sebuah pemahaman dan keyakinan, akan tetapi sebuah konsep dalam ekonomi. Sebuah konsep dalam ekonomi. Mereka juga memasukkan yang dikatakan sebagai komunisme, dan negara yang paling besar di zaman sekarang yang membangun ekonomi mereka di pemahaman komunis, orang-orang Rusia dan Cina. Dari Rus dan Sin, orang-orang Cina dan Rusia. Nah, makanya ekonomi dari sisi komunisme atau ekonomi yang membangun atau yang dibangun di atas komunisme itu membuat yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Maka yang sesuai dengan syariat dan menegakkan keadilan adalah ekonomi syariat Islam, kan gitu. Makanya subhanallah, kata para ulama, sekiranya kaum muslimin di seluruh negeri mengeluarkan zakatnya mungkin akan jauh berkurang kemiskinan. Akan tetapi kebanyakan kaum muslimin yang banyak duit, triliunan, miliaran, mereka mengeluarkan pajak akan tapi tidak mengeluarkan zakat. Nah, maka walaupun sebenarnya ini, makanya tugas kita menyampaikan kepada mereka, kan gitu. Siapapun yang mendengar, maka hendaknya mengeluarkan zakat hartanya. Karena kita kan fakultas syariah, kita belajar ekonomi syariah. Nah, itu dipelajari di antara asbab takhfif al-faqr, di antara sebab bagaimana menghilangkan kemiskinan di sebuah negeri, di sebuah wilayah, di sebuah negara. Itu kata para ahli ekonomi. Bahkan subhanallah, orang-orang kafir yang mempelajari ekonomi Islam mendapatkan apa? Mendapatkan sebuah rumus dari situ juga. Makanya subhanallah, orang kafir itu belajar ilmu syar'i, tapi bukan untuk dalam rangka beribadah kepada Allah, tapi dalam rangka apa? Untuk manfaat duniawi, atau mencari celah Islam supaya bisa dihina dan disalahkan. Nah, mereka mengatakan la ilaha wal hayatu maddah, tidak ada ilah, kehidupan hanyalah materi. Ya, ini cuma ada kehidupan dunia saja, ini akan hilang gitu. Mereka juga mengingkari hari kebangkitan. Maka mereka sungguh menolak fitrah, kan gitu. Fitrah manusia itu meyakini akan adanya Allah sang pencipta. Makanya kata para ulama, bahkan mereka pun ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit, mereka mengangkat tangan menengadah ke langit, ke atas langit. Padahal mereka meyakini, katanya mereka mengklaim mereka tidak meyakini adanya pencipta. Maka ini diantara cucu Fir'aun, kan gitu, orang-orang komunis yang mengingkari adanya Rabb. Sementara Fir'aun sendiri ketika ditenggelamkan oleh Allah, dan Fir'aun apa? Bertaubat, subhanallah, bukan bertaubat, yakni mengiklankan, mengumumkan kekalahannya. Makanya Allah katakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin falamma adrakahu al-gharq, kan gitu. Ketika Fir'aun sudah tenggelam nih, tapi masih bisa ngomong gitu. Kemudian dia pun berkata, aku beriman kepada ilahnya Nabi Musa, yang tidak ada ilah kecuali ilahnya Nabi Musa atau Bani Israel, dan aku di antara orang-orang yang menyerah diri.
Nah, kemudian Allah katakan al-an, sekarang wahai Fir'aun, dulu kemana aja? Nah, maka tidak bermanfaat taubat ketika nafas telah di kerongkongan, karena bukan itu iman wahai Fir'aun. Udah kalah baru beriman, baru menyerah, bukan ini. Ujiannya itu bukan di sini. Ujiannya ketika engkau sehat, ketika engkau kuat, kemudian engkau beribadah kepada Allah. Ini ujiannya. Adapun udah lemah, udah mau meninggal, maka ini siapapun bisa kan gitu. Makanya ini bukan ujian dia. Tapi bukan berarti orang yang masih diterima taubatnya di akhir hayatnya telah ditimpa penyakit, bukan berarti nggak bertaubat. Justru ini kesempatan dia selama masih ada taubat, bertaubat kan gitu. Nah, cuma ujian, makanya pahala yang besar kata para ulama ketika kita sehat, ketika kita muda, kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ yang menjadi ujiannya. Nah, qala tsaniyan, kemudian yang kedua, yang pertama tadi apa? Mengingkari wujud Allah. Mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, asyirk fir rububiyah. Kesyirikan dalam perkara rububiyah. Kalau yang pertama hukumnya kafir, kalau yang kedua hukumnya syirik. Itulah menunjukkan perbedaan antara kekufuran dan kesyirikan. Ta'rifuhu, definisinya, huwa i'tiqadu mutasarrif ma'allahi fi ayyi syai'in min tadbiril kaun min ijadin aw i'damin aw ihya'in aw imatatin jalbi khairin aw daf'i syarrin aw ghairi dhalika min ma'ani ar-rububiyyah aw i'tiqadu munazi'in lahu fi syai'in min muqtadayati asma'ihi wa sifatihi ka ilmil ghaibi wa kal 'azamati wal kibriya'i wa nahwi dhalik. Di antara definisi kesyirikan dalam rububiyah adalah meyakini adanya yang mengatur selain Allah. Seperti mengatur alam semesta. Kalau ada yang bilang, oh ini wali ini bisa mendatangkan hujan, berarti ini telah syirik dalam perkara rububiyah kan gitu. Karena tidak ada yang mampu mendatangkan hujan atau menghidupkan atau menciptakan atau menghilangkan kan itu. Mengadakan atau menghilangkan, menghidupkan atau mematikan, memberikan manfaat dan menolak mudarat, dan yang semisal dengan itu dari makna rububiyah. Nah, atau diantaranya juga ini yang lebih ringkas, isyrakullahi, menyekutukan Allah, bi ghairihi, dengan selainnya, fima yakhtassu bihi, pada perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah, min af'alihi, dari perbuatannya, menyekutukan Allah dengan selainnya pada perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah dari perbuatannya. Seperti apa? Menciptakan, kal khalqi wal mulki, menguasai, wa tadbiri, mengatur alam semesta, wan nafa' wad dur bidzatihi, memberikan manfaat dan mudarat secara zat, wa ghairihi min ma'ani ar-rububiyyah, wa ghairihi min ma'ani rububiyyah. Al-an soal, makanya ini selalu anda sebutkan bidzatihi, bidzatihi. Al-an soal, pertanyaan, kenapa apabila ada orang meyakini bahwa orang yang sudah mati itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka sungguh dia telah jatuh pada kesyirikan dalam perkara rububiyah. Alasannya kenapa? Abu Karimah. Orang menganggap orang yang sudah mati itu
lebih dekat kepada Allah? Karena orang menganggap orang yang mati lebih dekat dari Allah, lebih dekat kepada Allah. Semua yang mati lebih dekat kepada Allah. Kalau gitu mati aja kita sekarang biar lebih dekat. Karena orang kan meminta kepada si mayit untuk mendoakan, bukan meminta kepada si mayit. La, soal pertanyaannya, kenapa apabila ada orang yang meyakini bahwa orang yang sudah meninggal bisa memberikan manfaat dan mudarat, dia telah jatuh pada kesyirikan dalam perkara rububiyah. Faham? Orang yang sudah mati, apabila ada yang meyakini bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka telah jatuh pada kesyirikan dalam perkara rububiyah. Limadza? Kenapa? Hah? Abu Rehan? Kenapa? Dia meyakini bahwasanya si mayat akan memberikannya manfaat dan mudarat. Iya, kenapa? Antum ulang lagi pertanyaannya. Kita butuh jawaban. Kenapa termasuk di antara kesyirikan dalam perkara rububiyah apabila meyakini mayat yang sudah mati, tentulah mayat itu sudah mati, bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bang Arun? Tidak mungkin orang mati bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kenapa? Kan kemati sudah. Karena hukum sebab akibat telah terputus. Nah, hukum sebab akibat telah terputus. Karena manusia memberikan manfaat dan mudarat bergantung pada hukum sebab akibat. Apabila hukum sebab akibat telah terputus dan dia masih diyakini bisa memberikan manfaat dan mudarat, berarti orang ini meyakini mayat itu bisa memberikan manfaat dan mudarat bidzatihi. واضح؟ هذه فائدة مهمة. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat bidzatihi, secara zat. Apa makna bidzatihi? Tidak berkaitan dengan hukum sebab akibat, hanyalah Allah. Adapun manusia apabila ingin memberikan hukum sebab memberikan manfaat dan mudarat bergantung pada hukum sebab akibat. Orang kalau mau melukai kita harus ada hukum sebab akibat, pakai alat, ada sebab, ada akibat, ada parang, ada dilempar. Dan hukum sebab akibat ini bisa iya, bisa tidak, bisa teraplikasi, bisa tidak. Dan ini semua dengan izin Allah. Ketika hukum sebab akibat telah putus, maka masih ada yang meyakini mayat bisa memberikan manfaat dan mudarat, berarti dia meyakini mayat ini bisa memberikan manfaat dan mudarat bidzatihi. Kenapa? Hukum sebab akibat telah terputus. Kan itu? Wadih wala wadih? Jelas? Kan Allah telah memutus hukum sebab akibat bagi seorang mayat dengan orangnya di dunia. Kemudian masih diyakini lagi bisa memberikan manfaat dan mudarat. Berarti konsekuensinya, lazimnya dia meyakini mayat ini bisa memberikan manfaat dan mudarat bidzatihi. Sama seperti Allah, berarti tanpa hukum sebab akibat bisa memberikan sesuatu. Makanya syirik keluar dari Islam. Sampai apanya? Maklumatnya jelas. Nah, wa qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Tidaklah apa yang Allah bukakan bagi manusia dari rahmatnya, maka tidak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsik fala mursil lahu min ba'di. Apa yang Allah tahan dari rezeki, dari kebaikan, maka tidak akan ada yang bisa memberikannya, kan gitu, setelahnya. Wa huwal azizul hakim. Allah juga berkata, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau engkau, apabila Allah menimpakan kemudaratan bagi seseorang, maka tidak akan ada yang bisa mengangkatnya kecuali Ia. Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadli. Apabila Allah menginginkanmu kebaikan, maka enggak akan ada yang bisa menolak keutamaan Allah. Yusibu bihi man yasha' min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa qala ta'ala, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah.
قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Ayat di dalam Al-Quran ada banyak yang menunjukkan kerububiyahan Allah dan bersendirinya Allah untuk memberikan manfaat dan mudarat. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, tidak ada yang bisa menahannya. Naam, Allahumma la mani' lima a'tait ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. أذن تفضل. Taib. Makanya di antara kesyirikan pada perkara rububiyah mengklaim mengetahui ilmu gaib. Apabila ada yang mengetahui ilmu yang gaib, maka dia telah jatuh pada kesyirikan dalam perkara rububiyah. Karena mengetahui ilmu gaib itu di antara kekhususan Allah. Karena Allah yang menguasai segala sesuatu dan menyembunyikan ilmu itu. Makanya Allah katakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Indahu di situ taqdim ma yastahiquhu ta'khir fayufidul hasr, kata para ulama, dan ditekankan lagi dengan illahu. Naam. Dan hanya di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu yang gaib dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Ia. Maka barang siapa yang mengetahui apa yang akan terjadi besok, maka sungguh dia telah keluar dari Islam, karena dia telah terjatuh pada kesyirikan dalam perkara rububiyah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, inna Rabb subhanahu huwal malik al-mudabbir al-mu'ti al-mani' al-dar al-nafi' al-khafid al-rafi' al-mu'izz al-mudhill faman shahida anna al-mu'tiya aw al-mani'a aw al-darra aw al-nafi'a aw al-mu'izza aw al-mudhilla ghayruhu faqad asyraka bi rububiyyatihi. Siapa yang meyakini ada yang menghinakan, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat dan mudarat, yang menahan dan memberi, yang mengangkat, yang merendahkan, maka sungguh dia telah jatuh pada kesyirikan dalam perkara rububiyah. Wa qala rahimahullah fi mawdhi'in akhar, berkata juga Syekhul Islam, fa ammal awwal asyirku fi rububiyah, kesyirikan dalam rububiyah, fa huwa itsbatu fa'ilin mustaqillin ghairallah. yakni meyakini dan menetapkan adanya fa'il mustaqil, itulah sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Makna mustaqil ay bidzatihi, laysa biidznillahi wa laysa yata'allaq bi hukum as-sabab wal musabbab. Kaman yaj'al al-hayawan, unzur, seperti menjadikan al-hayawan. Maksud al-hayawan di sini lihat di footnote di hasyiah, kullu man kana lahul hayah war ruh fayutlaqu alaihi hayawan. Semua yang memiliki ruh dikatakan hewan dalam bahasa Arab. Kan gitu. Bukan hewan binatang bahaim. Walaupun secara urf di kehidupan kita sekarang dikatakan hewan itu apa? Binatang, kan gitu, yang enggak berakal. Nah, kata beliau, yakni Syekhul Islam Ibn Taimiyah, siapa yang menetapkan bahwa ada manusia, jin, hewan mustaqillan bi ihdathi fi'lihi, bersendiri tanpa adanya kekuatan Allah, kan itu izin Allah untuk melakukan perbuatannya, wa yaj'al al-kawakiba awil aksam at-tabi'iyyah, atau menjadikan bintang-bintang atau fisik makhluk, awil uqul atau akal, atau nufus atau jiwa-jiwa, atau malaikat atau selain dari itu bersendiri bisa melakukan sesuatu tanpa hukum sebab akibat dan tanpa kekuatan Allah, fahuwa haqiqatu fahaula'i haqiqatu qaulihim ta'tilul hawadits anil fa'il. Itu sama saja berarti menolak
kejadian-kejadian itu tanpa ada yang menciptakannya. Artinya menolak adanya sang pencipta. Nah, berarti sang pencipta itu tidak lagi bersendiri pada penciptaan, kan gitu. Nah, wa min ashhari at-tawaif allati 'urifa 'anha bisyirki fi ar-rububiyyah ma yali. Di antara kelompok-kelompok yang dikenal dengan jatuhnya mereka pada kesyirikan dalam perkara rububiyah di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, syirkun nasara, orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, baik Katolik atau Protestan. Alladzina ja'aluhu thalitha thalatha, yang dimana mereka menjadikan Allah itu satu di antara Tuhan yang tiga, kan gitu. Faja'alul masiha ilahan wa ummuhu ilaha, yang dimana mereka menjadikan Nabi Isa sembahan, ibunya sembahan, Allah sembahan. Dan sebagian juga mereka menyatakan bahwa Allah, Nabi Isa dan ibunya itu sudah menjadi zat yang satu, sudah menyatu. Itu di antara keyakinan orang-orang Nasara. Kemudian yang kedua, syirkul majus, kesyirikan orang-orang Majusi. Al-qailina bi isnadi hawadithil khair ila nur, yang dimana mereka mengatakan bahwa kebaikan yang terjadi itu diciptakan oleh cahaya, wa hawadits asyarr ila dhulumah, bahwa keburukan-keburukan itu diciptakan oleh kegelapan. Makanya mereka orang-orang Majusi ini suka bawa-bawa teplok. Itu diantara apa? Ciri khasnya mereka, kan gitu. Yang ketiga, syirkul qadariyah, kesyirikannya orang-orang qadariyah. Al-qailina bi anna al-hayawan huwa alladhi yakhluqu af'ala nafsihi wa annaha tahdutsu biduni masyiatillahi wa qudratihi wa lihadza kanu asbah al-majus. Nah, orang-orang qadariyah meyakini bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya, dan perbuatan manusia itu terjadi bukan karena keinginan Allah dan kehendak Allah. Oleh karena itu mereka seperti Majusi. Makanya disebutkan dalam hadis, datang hadis yang marfu' dan mauquf. Maka yang mauquf itu yang sahih, kata para, atau diriwayatkan dari sahabat, bahwa Nabi berkata, Al-Qadariyah majus hadhil ummah, orang-orang Qadariyah itulah majusinya umat ini. Kemudian yang keempat, kesyirikan yang terjadi terhadap orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa dia mengatakan bahwa dia bisa menghidupkan dan mematikan, sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ila alladzina hajja Ibrahim fi rabbih, tidakkah engkau lihat orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Rabbnya? An atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Nah, ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbkulah yang bersendiri dalam menghidupkan dan mematikan. Kemudian ada yang berkata, qala ana uhyi wa umit, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa yang dia maksud menghidupkan mematikan apa? Karena kan dia seorang raja, disebutkan bahwa dia ambil dua orang, suruh pengawalnya, ajudannya, coba bawa dua orang itu, bunuh yang satu, dibunuh satu, kemudian satu lagi dibiarkan hidup. Lihat, ana uhyi wa umit, aku menghidupkan dan mematikan. Nah, kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah mendatangkan matahari itu dari terbit dari sebelah timur, kan gitu. Cobalah kau datangkan matahari terbit dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Ini baru enggak bisa. Wallahu la yahdil qaum adh-dhalimin. Karena dalam bahasa Arab pun memang ihya itu imma dia menjaga, makanya Allah sebutkan kan, man ahya faqad ahya an-nas jami'an, kan gitu. Maka barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maksudnya menjaga sebuah jiwa,
maka sungguh dia seolah-olah menjaga jiwa seluruhnya. Dalam bahasa Arab memang ihya itu bisa juga maknanya menjaga jiwa, tapi bukan itu yang dimaksud. Adapun menjaga jiwa ini udah tahu kita semua orang juga bisa menjaga jiwa, bukan menghidupkan yang sebelumnya dia mati, yang tidak ada roh kemudian dikembalikan rohnya atau ditiupkan rohnya. Ini yang dimaksud dengan Rabb yang menghidupkan, kan gitu. Adapun menjaga jiwa, maka diketahui secara akal bahwa semua orang pun bisa menjaga jiwa, walaupun dalam bahasa Arab masuk ke dalam makna al-ihya. Fahadha ja'lu nafsihi atau fahadha ja'ala nafsahu niddan lillah, maka orang ini yang mendebat Nabi Ibrahim itu menjadikan dirinya tandingan bagi Allah. Yuhyi wa yumitu bi za'mihi kama yuhyi Allahu wa yumit. Fa alzamahu Ibrahim an tarada qawlaka an taqdir على الاتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي بها الله منها وليس هذا انتقادا أو انتقالا كما زعم بعض أهل الجدل بل إلزاما على طرد الدليل إن كان حقا. Sebagian ulama atau bukan sebagian ahlul ilm, akan tetapi sebagian ahlul bid'ah mengatakan Nabi Ibrahim itu kalah dalam berdebat kemudian berpindah kepada konteks yang lain, kan gitu kan. Tapi bukan itu maknanya. Akan tetapi Nabi Ibrahim sedang membuat orang ini berjalan pada kaedahnya. Kan engkau meyakini engkau Rabb, hidupkan dan mematikan. Dan Rabb itu bukan maknanya menghidupkan mematikan saja, tapi mengatur alam semesta. Nah, cobalah kau pindahkan matahari terbit dari sebelah barat, nah yang sebelumnya dari sebelah timur, kan gitu. Kemudian yang kelima, ghulatus sufiyah, orang-orang sufi yang ekstrim yang dimana mereka meyakini bahwa wali-wali itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Subhanallah. Makanya Al-Jufri ketika ditanya, ada video yang di YouTube, kan gitu. Makanya kata para ulama di antara Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Jufri akfar minal Abi Jahl wa Abi Lahab, lebih kufur dibandingkan Abu Lahab dan Abu Jahal, karena dia meyakini dan mengatakan bahwa wali bisa menciptakan anak, yakhluqul walad. Nah, sementara Abu Lahab dan Abu Jahal tidak mengatakan wali itu bisa menciptakan anak. Au i'tiqaduhum annahum yamlikuna ad-dunya wal akhirah, atau ada yang meyakini bahwa wali-wali atau masyayikh sufi ini di tangan mereka lah kehidupan dunia dan akhirat kita. Makanya itu banyak, itu ada baiatnya supaya masuk surga. Nah, itu ada prakteknya. Bayar sekian, udah kayak Nasrani, udah pas untuk menebus dosa. Mau masuk surga, datang dulu ke gurunya, kan gitu. Wa kadzalika fi i'tiqadihim al-hulul wa wahdatul wujud. Begitu juga ketika mereka meyakini bahwa apa? Bahwa Allah fi kulli makan, Allah di setiap tempat. Allah sudah menyatu dengan badan gurunya gitu. Maka ini juga kufur terhadap rububiyah, syirik dalam perkara rububiyah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-qailuna bi wahdatil wujud haqiqatu qawlihim huwa qawlu malahidatil ad-duhriyah at-tabi'iyyah alladhina yaqulun ma thamma mawjud illa hadzal alam al-mashhud. Nah, hakikat dari orang-orang yang mengatakan Allah di semua tempat adalah ucapan orang-orang duhriyah, orang-orang yang mengatakan bahwa alam semesta ini hancur begitu saja dan tidak akan dibangkitkan kembali, artinya enggak ada hari kebangkitan. Sama seperti itu, kan gitu. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir, ar-rawafid al-ithna asy'ariyah, orang-orang Rafidah Ithna Asyariyah, maksudnya yang 12. Kenapa dikatakan Ithna Asyariyah 12? Karena mereka mengagungkan 12 imam yang mereka anggap maksum. Bahkan sebagian mereka menganggap imam yang 12 ini bisa berikan manfaat mudarat selain Allah, bisa mengatur alam semesta. Makanya itu juga mereka Rawafid ini ada yang Sabaiyah, ada yang 7. Mereka sendiri pun khilafnya memang. Sebenarnya bukan khilaf, tapi lebih ke firqah yang lain gitu. Nah, apa kata mereka? Anna ad-dunya wal akhirah lil imam. Subhanallah.
dunia dan akhirat ini ada di imam-imam kita. Yada'uha kaifa yasha, yang dia berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Bahkan Al-Imam Ali, makanya apa? Petir itu marahnya Imam Ali. Wa ja'a fi aham kitabi mu'tamad ladaihim, di antara kitab mu'tamad lahim Usulul Kafi. Ini di antara rujukan orang-orang Syiah. Al-Kafi sekitar berapa? 40 jilid, entah berapa jilid. Ada, mereka punya hadis tersendiri gitu. Mereka enggak pakai Bukhari, enggak pakai Muslim. Tidak pakai, makanya memang keluar dari Islam, udah beda rujukannya. Enggak lagi sepakat mereka tentang Bukhari sebagai rujukan. Apa lagi gunanya? Enggak lagi kitab hadis mereka udah lain gitu. Apa gunanya lagi mendebat orang-orang kayak gini kan gitu. Nah, makanya para ulama banyak mengeluarkan mereka dari Islam dan mengatakan firqah-firqah yang lain seperti Asy'ariyah dan yang lainnya mengatakan Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena masih rujukannya masih al-hadis gitu. Nah, akan tetapi ini pun pembagian Ahlus Sunnah memasukkan Asy'ariyah dan selainnya kepada Ahlus Sunnah di antara pembagian yang tidak tepat. Ini di antara ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah Asy'ariyah dan selainnya masih ke dalam Ahlus Sunnah apabila berhadapan dengan Syiah. Karena Syiah ini udah beda rujukannya. Sementara Asy'ariyah masih sama rujukan Al-Quran dan Sunnah, akan tapi mereka menyimpang pada Sunnah. Mereka menyimpang pada Sunnah tentang taqdimul aql 'ala naql, akan datang pembahasannya kan itu. Tapi secara umum masih pakai Quran, masih pakai hadis gitu. Kalau orang Syiah ini hadisnya udah lain, para pendusta, para periwayatnya. Hadis palsu yang dibuat-buat sama mereka. Apa katanya di sini? Bab annal arda kulluha lil imam. Allahu akbar. Bab bahwa seluruh muka bumi ini semua milik imam. Itu babnya, saya udah ngeriak membacanya. Wa mimma jaa fihi, dan di antara yang disebutkan, amma alimtu anna ad-dunya wal akhirah lil imam yada'uha haitsu yasha wa yadfa'uha ila man yasha haizun lahu dzalika min Allah. Allahu akbar. Kata mereka bahwa para imam inilah yang memiliki dunia dan akhirat, dan para imam inilah yang memberikan dunia dan akhirat pada siapa saja yang mereka kehendaki. Subhanallah, ini kan ainu syirk fi rububiyah. Nah, sebagian Allah katakan, sementara Allah mengatakan di surah An-Najm, falillahil akhiratu wal ula, dan hanya milik Allah lah dunia dan akhirat. Kok bisa orang Syiah mengatakan dunia dan akhirat milik imam-imam mereka? Nah, baik, ada pertanyaan? Ini sudah masalah orang yang mengetahui perkara yang gaib dikatakan tadi syirik Dalam perkara rububiyah. Jadi bagaimana kalau memang setiap harinya kan ada mungkin perkiraan cuaca, besok akan terjadi hujan, angin bertiup dari arah sama setiap kecepatannya begitu. Bagaimana dengan hal seperti itu? Apakah itu? Jawabannya tidak lepas dari hukum sebab dan akibat. Kan gitu kan? Hukum sebab akibat. Apakah perkiraan cuaca berdiri sendiri atau berdasarkan hukum sebab akibat? BMKG tentu berdasarkan dengan hukum sebab akibat. Makanya namanya saja perkiraan cuaca, bukan pemastian cuaca. Berdasarkan mempelajari, karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan manfaat dan mudarat itu dengan hukum sebab dan akibat yang Allah ciptakan. Kan gitu. Allah memberikan sesuatu kepada hambanya dengan hukum sebab akibat, dan bisa dengan tanpa hukum sebab dan akibat. Sebagaimana kita sebutkan kisah Maryam ketika ingin apa? Memberikan kurma, kan gitu. Wa huzzi ilaiki. Naam, dan coba goyangkan itu pohon kurma supaya apa? Tusaqit alaiki rutaban janiyah, supaya jatuh kurma yang masih segar, artinya rutab. Kemudian di sisi lain ketika Maryam dalam keadaan sehat, Allah berikan makanan tanpa hukum sebab akibat. Dia dapatkan di mihrabnya apa? Makanan.
Qala ya Maryam anna laki hadha wajada 'indaha rizqa, kan gitu. Dia mendapatkan di sisi apa? Di sisi mihrabnya makanan. Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Artinya Allah memberikan sesuatu kepada hamba bisa dengan hukum sebab akibat, bisa dengan tanpa hukum sebab dan akibat. Itu satu. Kemudian ada pun perkiraan cuaca, perkiraan gempa, maka ini bukan diantara masuk dalam perkara yang gaib. Begitu juga dengan rongsen anak, kan gitu. Ini disebutkan Syekh bin Baz juga ditanya, karena itu sudah ditiupkan ruh. Misalnya anak laki-laki atau perempuan padahal belum lahir, karena itu sudah terbentuk. Karena mereka ada alatnya. Coba tanpa alat bisa enggak? Bisa enggak tanpa alat memperkirakan cuaca? Enggak bisa. Berarti alat itulah yang dikaitkan dengan hukum sebab akibat. Nah, makanya kan perkiraan, bukan pemastian. Begitu juga apabila ada yang bisa menurunkan hujan. Nah, di Emirat, mereka mau hujan itu tinggal apa? Menaburi garam di atas langit. Hujan buatan. Kemudian diarahkan awan itu, nanti diperkirakan cuacanya kan gitu, supaya jatuhnya kemana gitu. Mereka buat bendungan, ada videonya di YouTube pakai bahasa Arab tapi, nah apa namanya, dibuat bendungan di situ. Jadi jatuh ke situ. Karena mereka nggak ada air kan gitu, susah air putih, harus menyaring dari laut. Lebih murah mungkin biayanya untuk menurunkan hujan kayak gitu, ditampung di danau. Nah, maka ini di antara perkara yang silahkan berkembang di situ manusia. Bukan ada larangan di situ, selama itu bermanfaat dan bukan bagian dari ilmu gaib. Tapi coba datangkan hujan, ada wali, ginikannya saja. Ada nggak hukum sebab akibat dengan tangan, apa hubungannya? Tapi secara tajribah, secara laboratorium, apabila awan dipenuhi dengan garam, memang bisa memberatkan dan menumpukkan sehingga turunnya hujan. Tapi apakah setiap mereka lakukan menumpukkan garam ke langit pasti hujan? Kadang nggak hujan, gagal. Ini menunjukkan mereka bukan di tangan mereka. Nah, itu hanya ikhtiar yang mereka lakukan. Karena Allah menciptakan hukum sebab akibat. Allah ciptakan api itu membakar. Allah ciptakan awan apabila ditaburi garam bertumpuk turun hujan. Ini yang Allah ciptakan kan gitu. Silahkan berkembang di situ. Ini yang dikatakan bid'ah secara lughawiyah. Walaupun kita tidak mengatakannya bid'ah sebenarnya hakikatnya. Nah, makanya ini kaidah kan itu. Jangan lupakan hukum sebab akibat dan jangan bersandar dengan hukum sebab akibat. Lakukan semaksimal mungkin dan serahkan kepada Allah. Makanya kata Nabi, fa'ajmilit talab, maka perindah, maksimalkan totalitas kan gitu, tapi jangan bergantung pada hukum sebab akibat. Tautkan hatimu kepada Allah, tapi lakukan sebab. Nah, karena Allah memberikan dari arah-arah yang tidak diduga, artinya dari sebab yang tidak kita sangka. Nah, wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ay min haitsu asbab la ya'lamuhu, dari sebab yang dia tidak duga gitu. Enggak tahu kita sebabnya apa kan gitu. Nah, ada lagi. Makanya apabila ada yang mengklaim bahwa dia tahu hari kiamat, nah itu kan nggak ada hukum sebab akibat di situ. Adapun pergerakan lempeng ini itu akan bertabrak meteor, ini cuma khayalan. Mana yang membuktikan? Buktinya 2025, apa 2000 berapa? Kiamat 2012. Iya kan? Udah lewat berapa, udah kadaluarsa. Enggak hanya terjadi. Siapa dulu yang apa nih? Lia Edan. Nah, maka barang siapa yang mengklaim tentang perkara gaib dia mengetahui, makanya kan Allah sebutkan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Enggak ada orang yang tahu apa yang lakukannya besok. Enggak ada yang tahu di mana dia akan mati. Ini menunjukkan kita enggak tahu perkara gaib. Besok saja kita mau mengadakan acara kan gitu, totonya hujan nggak jadi, totonya begini, totonya sakit, totonya itu. Ini menunjukkan kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak tahu perkara gaib. Bukan berarti juga kita nggak berencana kan gitu. Nah,
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.